Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Ferinda Milania dengan NIM 190803104009. Perkenalkan, nama saya Fatihatus Solihah, NIM 1908031040411. Perkenalkan, nama saya Fania Fausta Putri Suryono, NIM 4063. Nama saya Sulastri, NIM 190803104012. Kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bisnis digital, pasar digital, dan barang digital. Bisnis digital. Bisnis digital adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. Bisnis digital secara sederhana adalah penggunaan internet untuk berhubungan dengan konsumen, rekan bisnis, dan supplier. Penggunaan internet menyebabkan proses bisnis menjadi lebih efisien. Beda e-business dengan e-commerce adalah e-commerce hanya berupa transaksi secara elektronik di internet, sedangkan e-business termasuk juga pertukaran informasi secara online. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur membagi informasi persediaan bahan baku ke supplier. Lalu, contoh selanjutnya yaitu sebuah lembaga keuangan membagi informasi tentang perbankan, kredit card, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep pasar digital dan barang digital. Konsep utama dari e-commerce adalah pasar digital dan barang digital di dalam pasar global. Pasar digital mengakibatkan semua orang di dunia dapat bertukar informasi dalam jumlah yang besar secara langsung dan gratis. Sehingga pasar digital dapat memperluas penjualan barang digital. Barang digital adalah barang yang bisa dikirim melalui jaringan digital, seperti contohnya musik, video, film, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Adanya pasar digital dapat memperluas penjualan barang-barang digital. Pasar digital memberikan banyak kesempatan untuk menjual langsung kepada pembeli dengan melewati banyak perantara, seperti distributor atau gerai eceran, atau pasar digital dapat terjadi memberi kemungkinan disintermediasi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu 3 kelompok besar e-commerce. Yang pertama yaitu business to consumer e-commerce, mencakup produk-produk retail dan jasa untuk para konsumen individu. Yang kedua yaitu business to business e-commerce, mencakup penjualan barang-barang dan jasa antar bisnis. Dan yang terakhir yaitu consumer to consumer e-commerce, mencakup konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen. Selanjutnya yaitu perkembangan e-commerce di dunia. Rata-rata uang dibelanjakan masyarakat Indonesia di situs belanja daring mencapai 3,19 juta rupiah per orang. Sekitar 17,7% responden membelanjakan uangnya untuk membeli tiket pesawat dan memesan hotel secara daring. Sebanyak 11,9% responden membelanjakan uangnya untuk produk pakaian dan alas kaki. Adapun kategori terpopuler ketiga adalah produk kesehatan dan kecantikan yang dipilih oleh 10% responden. Data yang dijelaskan memberikan penjelasan bahwa e-commerce memiliki dampak yang sangat dahsyat bagi perkembangan ekonomi negara dan memudahkan setiap aktivitas kegiatan manusia. Kelebihan e-commerce dilihat dari dimensi teknologi e-commerce dan manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, ada di mana-mana. Pengertian pasar diperluas melebihi batas tradisional dan bergeser dari lokasi geografis yang bersifat sementara. Ruang diciptakan, belanja dapat dilakukan di mana saja, kenyamanan pelanggan meningkat dan biaya berbelanja menurun.
Yang kedua, kelebihan dari e-commerce yaitu menjangkau seluruh dunia. Manfaat dari perusahaan yaitu perdagangan sangat memungkinkan terjadi lintas budaya dan negara. Pasar potensialnya mencakup individu dan perusahaan. Yang ketiga, standar universal. Manfaat bagi perusahaan dengan standar teknik yang digunakan di seluruh dunia, sistem komputer yang berbeda-beda dapat saling berkomunikasi. Yang keempat, kaya manfaat. Pesan pemasaran dalam bentuk video, audio, dan teks terintegrasi ke dalam sebuah pesan pemasaran tunggal bagi pelanggan. Yang kelima, interaktif. Manfaatnya, pelanggan terlibat dalam dialog dinamis, menyesuaikan dengan pengalamannya dan membuatnya terlibat dalam penyampaian barang ke pasar. Yang keenam, kepadatan informasi. Biaya pemrosesan, penyimpanan, dan penyampaian informasi menurun drastis, sementara kekinian, akurasi, dan ketepatan waktu meningkat. Informasi menjadi lebih banyak, lebih murah, dan akurat. Yang terakhir, personalisasi. Manfaat bagi perusahaan yaitu pesan pemasaran dan penyesuaian produk dan layanan disesuaikan dengan karakteristik perorangan. Yang kemudian, perkembangan e-commerce juga selaras dengan perkembangan teknologi di era revolusi 4.0, di mana memiliki ciri khasnya menurut Schwab 2017, yaitu yang pertama, argumentasi. Argumentasi mencakup kecepatan, keluasan, dan kedalaman dampak sistemik atau terhadap negara, masyarakat, individu, dan perusahaan. Yang kedua, dampak sistemik. Ketimpangan sebagai tantangan terbesar. Yang ketiga, megatrend. Fisik atau kendaraan tanpa pengemudi, media cetak 3D, advance robotik, dan material baru, digital dan biologis. Yang keempat, tipping point dari industri 4.0 diperkirakan terjadi pada tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang m-commerce atau mobile commerce. M-commerce adalah istilah umum yang digunakan untuk mobile banking, mobile ticketing, mobile kupon, serta untuk pembelian barang dan jasa dengan menggunakan handphone. M-commerce dapat didefinisikan sebagai semua aktivitas yang terkait dengan transaksi komersial atau potensial yang dilakukan melalui jaringan komunikasi yang berinteraksi dengan perangkat nirkabel. Mobile commerce atau m-commerce adalah salah satu bisnis dengan pertumbuhan tercepat saat ini. M-commerce mewakili sekitar 35% dari semua transaksi e-commerce eceran yang secara global. Tipe-tipe aplikasi m-commerce menurut Martin dan Catalan 2013. Yang pertama, ada mobile banking. Seperti yang kita ketahui, mobile banking sudah ada di zaman sekarang ini, seperti saat kita ingin mentransfer uang atau mengecek saldo rekening kita dapat menggunakan ponsel untuk mengeceknya, tidak usah langsung ke bank. Yang kedua, sistem pembayaran elektronik nirkabel. Dengan sistem ini, ponsel bisa menjadi alat pembayaran yang aman dan menjadi alat pembayaran yang sah di jaringan seluler. Misalnya di Italia ada sistem pembayaran parkir dengan menggunakan ponsel. Di Jepang dan di Indonesia juga sudah ada pembelian tiket bioskop melalui ponsel. Yang ketiga adalah micropayment. Hampir sama dengan sistem pembayaran elektronik nirkabel, tetapi micropayment juga memfungsikan ponsel menjadi alat pembayaran. Namun aplikasinya dilakukan hanya pembayaran yang sifatnya kecil, biasanya kurang dari $10. Yang keempat adalah dompet nirkabel. Dompet nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan pembelian dengan hanya memencet satu tombol di perangkat nirkabel mereka.
Salah satu contohnya adalah Nokia Wallet. Aplikasi ini menyimpan data seperti kode kartu kredit dan bisa mengesahkan pembelian secara digital. Microsoft juga memiliki M-Wallet yang dikenal dengan Microsoft Password untuk digunakan di lingkungan nirkabel. Yang kelima adalah wireless bill payment. Beberapa perusahaan kini menyediakan layanan pembayaran tagihan via ponsel. Ada sistem yang disebut dengan Smart Pay System. Sistem ini membantu pembayaran hanya dengan memasukkan kode rahasia untuk mengesahkan pembayaran. Selanjutnya adalah keuntungan menggunakan m-commerce. Menurut Misra dan BIS 2013. Yang pertama, kepuasan pelanggan, penghematan biaya, dan peluang bisnis baru. Kedua, dapat dilakukan di mana saja dengan lightweight device. Ketiga, pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data, sedangkan mobil device dapat diselaraskan. Keempat, dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan hubungan dengan pelanggan jadi lebih dekat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri selanjutnya. Kerugian dalam penggunaan m-commerce. Yang pertama adalah mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau daya proses suatu PC. Yang kedua, layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Yang terakhir adalah mesin jaringan mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman m-commerce. Selanjutnya yaitu membangun bisnis melalui website. Ada beberapa langkah dalam membangun bisnis melalui website bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan perangkat lunak yang akan digunakan. Yang kedua, mempelajari penggunaan perangkat lunak. Yang ketiga, mempelajari desain grafis. Yang keempat, merancang sketsa website. Yang kelima, membangun halaman web. Dan yang terakhir adalah memperhatikan aspek kontrol dan auditabilitas. Keuntungan dalam membangun bisnis melalui website adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang lebih hemat karena instalasi yang sangat mudah dan juga pemeliharaan yang terpusat. Yang kedua, pengguna bebas mengakses aplikasi dimanapun ia berada. Yang ketiga, aplikasi berbasis web lebih mudah untuk diatur antarmukanya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang paling terakhir adalah aplikasi berbasis web juga menawarkan keamanan yang lebih baik, karena biasanya aplikasi diinstal pada dedicated server yang mendapatkan pemeliharaan secara rutin.